Shalom, selamat petang, selamat bertemu kepada saudara-saudari dan teman-teman yang saya kasih sekali lagi. Kali ini kita akan terus mendengar pesan Tuhan khusus sempena bulan Natal ataupun Christmas, di mana Yesus lahir bagi Anda dan saya. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25 kita sudah belajari bagaimana Yesus datang, kata firman Tuhan, khususnya ayat 21, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ayat 22-23 menyentuh tentang Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Hari ini kita mau belajar tentang Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ya, saya baca di sini tentang orang-orang Majus dari timur. Ya. Nah, kira-kira 2000 tahun yang lalu tercatat Matius menulis kitab Injil Matius tentang peristiwa ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan di sini tidak katakan berapa orang, tetapi biasanya orang katakan mereka itu 3 orang. Ada juga beberapa catatan sejarah mungkin 4 atau 5 orang, tapi karena perjalanan jauh, bahaya di tengah-tengah padang gurun, dan ada yang sudah meninggal. Tapi ketara yang terakhir tinggal 3 orang yang sampai, karena kita dapat lihat kenapa 3 orang, karena mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Ayat yang kedua mencatat dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ternyata ada bintang yang menunjukkan perjalanan mereka. Mereka rupa-rupanya adalah ahli-ahli bintang, orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya kemampuan teknologi pada masa itu. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mesias yaitu Kristus, ya, yaitu yang diurapi, yang Tuhan mau nyatakan dirinya melalui satu pribadi, ya, yang akan datang ke dalam dunia, yaitu Mesias. Mereka sudah tahu Mesias ini akan datang. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia, kata Herodes. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang-bintang mereka. Lihatlah bintang-bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ayat yang ke-12 yang terakhir, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya lalu melalui jalan lain. Saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam waktu-waktu ini kita menyambut Natal, walaupun dalam situasi PKPB, yaitu perintah kawalan pergerakan bersyarat, ya, dari 6 hari bulan Desember sambung lagi sampai 20 Desember 2020 ini.
Sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau mendorong jemaat Tuhan, mari kita terus persiapkan hati menyambut Natal dengan sikap hati yang benar, walaupun situasi terkawal. Karena kita mau bersama pemerintah, kita mau bersama frontliner untuk mencegah ataupun memutuskan penularan coronavirus 2019 ini. Nah, di dalam dengan sedemikian rupa kita terus mau belajar bagaimana menyambut Natal yang sebenarnya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah penyelamat dunia. Dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Dia adalah Immanuel. Namun demikian pasal yang kedua, Matius mencatat bahwa ada sekumpulan orang dari timur. Dari timur tidak katakan dari negara mana, tetapi beberapa tafsiran ada katakan mungkin mereka jauh dari negara China, mungkin dari India, ada juga mungkin daripada Pakistan atau di sebagian, ya India dulu sama Pakistan itu satu. Suku Pashtun menuntut ini adalah keturunan mereka. Tapi ada juga bilang mungkin mereka keturunan Arab. Karena mereka di dalam gambar-gambar kita lihat selalu ada 2 atau 3 orang yang menaiki unta. Ya, namun yang kita tahu 3 orang Majus ini adalah orang-orang bijaksana, orang-orang yang berada. Orang maksudnya orang-orang mungkin bangsawan atau keturunan raja. Karena mereka punya emas, mur dan kemenyan itu adalah persembahan yang sangat mahal, dan itu punya simbolik-simbolik tanda persembahan-persembahan yang sangat berharga dan bernilai pada waktu itu. Ya, emas melambangkan kerajaan ataupun raja, mur dan juga kemenyan itu lambang imam atau nabi yang selalu dipakai pada zaman kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah, apa yang menarik perhatian adalah 3 orang ini melihat bintang dari negara mereka. Dari negara mereka mungkin dari timur itu 1000-2000 kilometer jauhnya. Perjalanan yang cukup jauh dan tidak seperti sekarang ada flight, ada pesawat, ada bus, ada kereta yang cukup canggih boleh berjalan di tengah padang gurun, padang pasir dan sebagainya. Tapi mereka berjalan, mungkin mereka naik unta. Mereka juga mungkin naik keledai ataupun yang lain. Tapi pokoknya kita lihat bahwa perjalanan begitu biasanya mereka naik unta yang bertahan di tengah perjalanan. Yang menarik perhatian adalah mereka mengikuti bintang itu. Mereka datang untuk menyambut satu kelahiran seorang raja. Katanya pemimpin bangsa Yahudi atau Israel yang akan memimpin bangsanya. Mereka melihat sebagian daripada penyataan-penyataan yang akan datang di mana sebenarnya sudah dinubuatkan sebelumnya. Yesaya sudah bernubuat, Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6 katanya seorang putra akan lahir. Seorang pribadi, seorang anak akan lahir yang dimana dinamakan penasihat ajaib, yaitu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, bangsa Yahudi sudah tahu, sebagian imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat sudah mengerti dan sudah kaji hal-hal seperti ini. Dan namun Tuhan pakai satu suku yang bukan di kalangan orang Yahudi, orang Majus, juga sujud datang menyambut satu kelahiran. Karena kelahiran ini bukan kelahiran yang biasa. Sampai kalau kita lihat waktu Maria mengandung daripada Roh Kudus, malaikat datang memberi kabar. Bahkan ada dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14 mengatakan ada bala tentara, ada malaikat-malaikat, ada choir dari surga datang menyanyi menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Karena kelahiran ini bukan kelahiran yang biasa-biasa. Karena satu kelahiran di mana Sang Juru Selamat dunia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, bahkan dari api neraka. Christmas bukan setakat satu perayaan, bukan hanya satu season, ya seperti banyak kepercayaan yang lain, banyak perayaan-perayaan yang ada. Tetapi ini lebih daripada itu, di mana Tuhan sendiri pada mulanya adalah firman jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bukan itu saja, kata firman Tuhan, Dia adalah Raja atas segala raja. Dia adalah penyelamat dunia. Sebab itu kelahirannya Yesus Kristus, kelahiran Christmas ataupun Natal yang kita sambut. Natal dalam arti kata dalam bahasa Portugis. Portugal itu artinya kelahiran. Christmas, kelahiran satu pribadi yang sangat istimewa, dan itu berkaitan dengan keselamatan masa depanmu dan saya. Sebab itu mari kita sambut Natal ini dengan konsep kita lihat 3 orang
ataupun dia lebih, atau saya katakan 3 orang Majus, karena mereka mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Ada 3 persembahan dari tempat perbandaran mereka setelah mereka melihat bintang itu berhenti di satu tempat, dan sehingga mereka melihat bahwa benar apa yang dikatakan. Maria sedang menggendong, sedang dukung seorang bayi. Dia itulah Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita nyambut Natal tahun 2020 dalam situasi PKPB, SOP, dan berbagai banyak sekatan, banyak hal yang kita harus jaga. Kita tidak dapat seperti dulu, seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya kita bernyanyi, menyembah dan sebagainya. Tapi ada satu cara yang sangat sederhana tapi sangat berarti, yaitu orang-orang Majus berkorban. Mereka bayar harga, berjalan begitu jauh. Tapi satu hal, mereka memberi yang terbaik, mazmur dan kemenyan. Mereka persembahkan kepada Sang Raja yang baru lahir. Mereka persembahkan Immanuel, Allah berserta kita. Dan juga firman jadi manusia. Mari siapkan hatimu, saudara-saudari yang saya kasih, menyambut Natal tahun 2020 ini dengan penuh syukur, dan siap berkorban apa yang terbaik dari dirimu. Mungkin sepanjang tahun ini kau melalui proses sadar yang susah, tapi engkau tetap diberkati. Ada yang lebih, berkatilah orang di sekitar kita. Belajar memberi, belajar sharing sukacita, berbagi tentang kasih Tuhan, memberi yang terbaik. Christmas itu sebenarnya seringkali kita menunggu hadiah. Kita menunggu kalau ada Santa Claus, ya, kebiasaannya orang dapat hadiah yang lain. Tapi dengar baik, Christmas itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Jesus birthday, Yesus yang harus mendapat hadiah. Apakah hadiahmu untuk Tuhan? Mengucap syukurlah, berilah yang terbaik. Berikan hatimu sekali lagi menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus yang sukacita, yang siap memberi yang terbaik apa yang ada, memberkati orang-orang yang memerlukan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Krismas.